ngerem, ngopling, ngerem, ngopling, ngerem, akhirnya begini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh, nggak enak kagok ini. Oke, ketemu lagi di Rider Senja. Kali ini saya mau memenuhi janji dari para subscriber. Saya bilang para karena yang minta jumlahnya juga banyak. Bukan para artinya itu loh ya, tapi para jumlahnya yang artinya jumlahnya banyak. Memenuhi permintaan dari beberapa subscriber yang pengen video tutorial cara menggunakan motor kopling. Kali ini saya naik Honda Verza 150 cc. Kalau tipe mesinnya sih saya nggak hafal. Ini sekalian mau cari tempat yang apa ya, yang lumayan damai lah. Buat praktekin atau buat tutorialin cara naik motor koplingnya. Ini baru bangun tidur, bos. Sebetulnya sih dulu sudah pernah buat, tapi pakai motor saya, jadi rasanya sih kurang etis. Siasit kurang etis. Karena motornya 250 cc, saya pakai yang ini aja. Ini punya kakak sepupu. Jadi yang 150 cc aja, karena ini kan tutorial buat pemula. Padahal sih aslinya saya juga pemula loh. Oh, Yamaha R25, saudara bos. Gue ini nggak bisa dilewatin ya. Oh, alah. Tak kira bisa dilewatin di sini. Terus kalau mau ke sana lewat mana ini? Tempatnya di sini kayaknya asik sih. Seharusnya tak putar balik dulu ya. Oke lah. Wah. Aduh, kagok nih pakai sepeda ini. Wow, Kawasaki Ninja. Ternyata tempatnya sudah dipagari dengan pagar berduri. Tak lewat mana ini kalau bisa? Oke, lewat sini sih kayaknya. Nanti kalau nggak bisa ya. Oh, ini jalannya yang mana ini? Weh, kasihan ya bapaknya, puasa-puasa kerja kayak gini. Panas mas, amit mas. Kalau nggak bisa ya di sini aja nanti ya. Ini juga tempatnya lapang tapi kontur tanahnya. kontur tanah. Mestinya lewat jalan ini nih. Waduh, jalannya ya ini. Oke. Mudah-mudahan nggak salah arah ini. Oh iya, di sini. Saya mulai di sini dulu ya. Nah, ini tempatnya yang mau saya buat tutorialin kan enak. Di sini aspalnya juga panjang. Kemudian ada tempatnya buat belok. Dan nah, ini ada tempatnya buat belok seperti ini. Iya, ada anak pacaran lagi puasa, bos. Nih kayak sirkuit ya, tapi sirkuitnya di ladang. Ini di wilayah desa Kureng. Nah, ini kan enak, ini lengkap ada belok-belokannya. Oke, kita mulai dulu ya dari ini menurut saya loh ya. Nanti kalau ada banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai untuk tutorial motor kopling. Yang pertama, pastikan cari tempat yang benar-benar aman untuk belajar. Terus yang kedua, pastikan sudah menguasai sepeda ontel. Nah, seperti berenang kan, kalau kita menguasai sepeda ontel itu kan salah satu skill yang tidak akan bisa hilang sampai kita tua, kecuali kalau sakit ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak begitu dipaksakan, cari pendamping. Dan kalau memang dipaksakan, ikuti tutorial saya. Kalau salah jangan diikutin ya. Yang pertama, kita perhatikan di bagian depan ini, di bagian stang ini ada dua tuas di sini. Yang pertama ini ada tuas rem depan. Kemudian yang satunya ini tuas kopling. Ini
gas. Yang ini nggak dipakai sih. Kemudian perhatikan juga untuk, oke, saya nyalakan dulu ya. Ini sudah netral apa enggak nih? Oke, belum. Saya netralkan dulu ya. Wah, keliru lagi. Aduh, Mak. Oke. Saya pasang standar tengah aja, biar lebih enak nanti kalau saya tunjukin. Yang selanjutnya ini untuk transmisinya atau percepatannya atau giginya. Yang ini 5 percepatan. Ini Honda Verza 150. Untuk ketika kita menginjak ke depan seperti ini giginya sudah masuk seperti ini. Tapi ketika kita congkel sedikit seperti ini, posisinya menjadi netral. Kemudian yang ketiga, ini kalau ditekan ke belakang, ini masuk gigi 2, ditekan lagi masuk gigi 3, ditekan lagi masuk gigi 4, ditekan lagi masuk gigi 5, dan seterusnya. Ketika kita mengurangi gigi juga sama, kita tekan ke depan tinggal 4, ke depan lagi 3, ke depan lagi 2, sedikit dari 2 kita bisa netralkan sedikit saja seperti ini sudah netral. Jadi 1 netral, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama sekali, kayak ngomong kule. Kalau tidak ada engine kill, ini lebih enak. Tapi kalau ada engine killnya, dinyalakan dulu engine killnya ya. Nyalakan posisi kontak ke posisi on. Kalau pakai mesin injeksi, tunggu sampai jarumnya kembali ke bawah. Kemudian ketika kita tekan powernya, nah di sini, tuh kan ya. Ketika kita tekan powernya, pada beberapa motor itu ketika posisi sudah on, tapi ketika kita tekan powernya ada yang nyala, ada yang tidak, dan yang ini tidak, karena untuk menyalakannya butuh ditarik handle koplingnya seperti ini. Kemudian kita ketika sudah dilepaskan juga tidak apa-apa karena posisinya netral. Oke, ada bapak-bapak sabit lagi, tak pindah dulu, menakutkan ini. Ketika posisinya netral, ketika mesin stasioner, ketika mesin idle, ketika mesin langsam, artinya seperti ini. Kondisi mesin ketika sedang berputar dalam keadaan diam, itu stasioner atau idle atau langsam lah. Pengertian saya seperti itu. Kalau salah ya mohon dibenarkan. Nah, dalam posisi idle seperti ini, pastikan juga standarnya sudah nggak ada ya. Saya tidak akan menggunakan tuas gas dulu. Pertama tekan kopling, mentok, kemudian masukkan ke gigi 1, stek seperti ini. Saya pegang di sini ya, tapi tuas gasnya nggak saya tarik. Dalam keadaan stasioner pun, ketika kita lepas koplingnya perlahan-lahan, ini biar kalian tahu ya, saya pegang sini aja. Nah seperti ini. Ketika kita bisa melepas koplingnya dengan mulus, nah seperti ini saja, itu motor sudah bisa berjalan. Seharusnya dalam posisi normal memang seperti itu. Kalau stasionernya atau idle-nya atau langsamnya normal, bisa seperti ini. Oke, sampai di sini ini adalah tahap yang paling awal yang perlu kita pelajari dulu, melepaskan kopling dengan mulus. Kemudian jika ini sudah bisa, kita tekan handle koplingnya, tarik remnya pelan-pelan. Oke, sampai di sini sudah bisa kan? Ya bos, oke bos. Kita ulang lagi prosedur ini sampai kita bisa melepaskan kopling dengan baik. Oke, kita lepas pelan-pelan seperti ini. Nah, tetap nyala kan? Ini juga nggak saya tekan, nggak saya puntir, tapi tetap bisa berjalan kan? Ulangi tahap ini beberapa kali sampai kita bisa menguasai atau bisa melepaskan kopling ini dengan mulus. Karena ketika kita tergesa-gesa melepaskan kopling seperti ini contohnya, nah seperti itu. Ketika kita tergesa-gesa melepas kopling, dan itu lumrahnya terjadi untuk saya dulu juga seperti itu pasti mesinnya langsung mati, dan kadang kita itu kaget seperti itu, kok gini ya, padahal itu normal saja. Saya ulangi lagi.
Jadi intinya kita hanya melepas kopling ini, melepas kopling dengan smooth. Smooth kayak smooth. Dengan smooth atau pelan-pelan. Nah, ketika kita sudah bisa melepaskan kopling ini dengan aman, dengan mulus, kita juga bisa memulainya dengan menambahkan puntiran gas pelan-pelan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Itu tahap-tahap yang awal dulu. Oke. Kemudian ini juga penting. Ini juga penting, bahkan sangat penting ketika kita di awal-awal belajar motor kopling, ketika kita berhenti. Nah, kalau berhenti biasanya kan kita bingung. Mau tarik kopling dulu, mau tarik rem dulu, atau atau kita malah pakai kaki buat gini. Itu pengalaman saya dulu. Takutnya itu apa ya? Takutnya nggak bisa berhenti gitu. Kalau kita tekan rem dulu seperti ini dan kita lupa ngopling, nah seperti itu mesinnya akan mati karena mesinnya masih menggerakkan ban. Jadi ketika kita tekan rem itu seolah-olah kita menghambat laju motor ini dan memaksanya berhenti sehingga mesinnya mati. Tapi ini untuk tahap berhenti dulu ya. Tapi ketika kita berhenti dengan baik, tekan handle kopling, kemudian tekan rem. Kalau ini pertama kali, abaikan dulu posisi gigi, biarkan dulu seperti itu. Mau gigi 5 mau gigi 4 biarkan dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berhenti dengan mulus dulu. Nah selanjutnya kalau giginya kebanyakan kita bisa menurunkannya kan, lebih enak kan seperti itu untuk belajar ya. Oke, seperti itu dulu. Langkah selanjutnya, jika kita sudah paham cara mengontrol tuas kopling, kemudian kita bisa berhenti dengan baik memakai motor kopling. Selanjutnya kita mulai belajar untuk mensinkronisasi. Asem. Sinkronisasi, Bos. Apa ya? Menyetarakan antara ini loh, antara tuas kopling dan gas. Saya matikan dulu lah. Oke. Kita menyesuaikan antara kopling dan gas. Caranya ya sama sih, caranya sama. Nyalakan mesin, kemudian kita tekan tuas kopling dan masukkan gigi. Dan untuk bagian ini kita menggabungkan kopling dan gas seperti ini. Jadi kita buka gasnya pelan-pelan, kemudian lepas koplingnya pelan-pelan. Kalau digambarkan seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi kita lepas tuas kopling bersamaan dengan buka gas pelan-pelan. Sama sih, downshiftnya juga sama. Oke, kita mulai. Tekan tuas kopling, masukkan gigi, kemudian kita puntir gasnya pelan-pelan dan lepas bersamaan ini ya. Puntir gasnya pelan-pelan, lepas kopling juga pelan-pelan. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah berjalan, kalau kita mau mengoper gigi ke gigi yang lebih tinggi, kalau mesinnya seperti itu loh, kayak mesin mau teriak, kita bisa turunkan gas, tarik kopling, giginya naikkan. Ya intinya sama lah. Kalau kita mau downshift juga sama. Kalau downshift, tekan kopling dulu, turunkan gas, saya pelan-pelan kan ya, kemudian turunkan gigi. Jadi gitu. Kalau kita mau menaikkan gigi, tekan tuas kopling, turunkan gas, angkat gigi atau congkel gigi. Ini persneling 2. Jadi kalau kita mendengar bunyi mesinnya agak mengerang, gitu, kopling gas gigi. Seperti itu aja sih, kopling gas gigi. Sama lah kalau kita mau downshift juga sama. Kopling gas gigi, tarik lagi. Biasanya seperti itu, gitu. Kalau di awal-awal gitu, nggak apa-apa lah. Semuanya butuh latihan, semuanya butuh semangat. Kalau jatuh ya bangun lagi, Bos. Ya intinya di situ aja sih. Kalau kita belajar motor kopling ya cuma itu aja lah. Kita memainkan kopling, memainkan gas, kemudian memainkan gigi sama rem. Jadi ada 4. Kalau motor matic main, nah tinggal kita bejek, tinggal kita puntir gasnya, kemudian kita pakai rem, puntir gas, rem, puntir gas, rem. Kalau motor bebek juga sedikit sederhana. Kita cuma puntir gas, ada 3 sih. Kita puntir gas, kemudian persneleng,
tapi kita tidak main kopling sama rem. Ya cuma 3. Tapi kalau motor kopling lebih kompleks karena kita memainkan 4 hal sekaligus. Putaran gas, kemudian kita main kopling dan main gigi, serta kita memainkan rem. Kalau sudah bisa sih kita bisa memanipulasi gerak dari kopling ini. Misalnya kita mau wheelie misalnya ya. Nah seperti itu kan wheelie, kita bisa meloncat lah. Kita menggunakan kopling sama handle gasnya. Pokoknya ya feeling main di kopling sama gas. Kebanyakan ketika kita belajar motor kopling sendirian tanpa bantuan pendamping, itu ketika kita posisi gigi 1, kemudian ketika tekan kopling, itu koplingnya langsung ditekan agak cepat seperti ini. Nah kalau seperti itu biasanya langsung mati. Oke, kita coba lagi. Jadi intinya kita hanya melepas kopling ini, melepas kopling perlahan-lahan dulu. Seperti ini, biarkan saja gasnya. Biarkan dulu, kuasai ini dulu sampai beberapa kali. Kalau mau berhenti, yang paling penting lagi, tekan handle kopling penuh. Jangan setengah-setengah nanggung ya. Penuh, kemudian tekan rem depan atau rem belakang pelan-pelan. Setelah itu pastikan juga kita netralkan persneling atau gigi seperti ini dengan congkel 1 seperti itu. Ya intinya kita hanya belajar mengolah atau mengendalikan kopling dan memuntir gas. Kalau kita pakai bersamaan dengan gas, saya praktekkan ya pelan-pelan ya. Kopling gigi masuk 1. Kalau kita putar dengan gas, ini kita putar pelan-pelan. Tapi ini juga ikut dilepas pelan-pelan seperti ini. Nah, jadi kita main dua tangan sekaligus untuk mengendalikan mesin. Kemudian ketika kita belok ya belok seperti biasa, seperti itu. Oke, saya ulang lagi. Saya matikan dulu. Saya ulangi lagi ya. Tekan handle kopling penuh, kemudian masukkan persneling thread, kemudian tuas gas diputar pelan-pelan seperti ini. Putar saja pelan-pelan. Oke, saya mulai lagi seperti ini. Nyalakan mesinnya, jangan lupa kopling. Kalau sudah nyala, kita tekan gigi 1. Kemudian kita bisa dalam posisi idle, dalam posisi kita kopling. Ini sebesar apapun kita puntir gas tidak akan pengaruh ke roda selama kopling tidak pernah dilepaskan. Jadi misalnya kalau kita putar seperti ini atau rev bomb. Biasanya kalau rev bomb pakai kopling. Nah, biasanya cuma ya seperti tadi lah, kita lepaskan pelan-pelan bersamaan dengan tuas gas juga dipuntir. Seperti ini pelan saja. Kemudian kalau kita mau memasukkan gigi 2, ketika mesin sudah bunyinya agak RPM-nya sudah agak tinggi, kayak bunyi orang mengerang gitu loh, mengerang kesakitan. Kayak bunyi orang mengerang kesakitan seperti ini. Nah, itu tandanya gigi 2 atau gigi selanjutnya harus dimasukkan. Caranya juga sama, kita tekan kopling penuh, shred, congkel ke atas penuh, kemudian lepas lagi koplingnya pelan-pelan. Ya seperti itu aja sih, cuma mainnya di kopling saja. Mainnya di kopling, kemudian tuas gas, persneling, kemudian ini rem. Selebihnya sama dengan kita memakai motor matic, motor bebek. Ketika sudah berjalan ya nyantai. Kalau benar-benar kesulitan untuk berhenti, jangan berpikir ke arah menurunkan gigi dulu. Tidak apa-apa kok. Kalau untuk pemula tidak apa-apa. Misalnya dalam posisi seperti ini, kita gigi 3, kemudian takut, nabrak, kita tekan kopling, rem. Gitu aja. Masalah gigi belakangan, kita bisa menurunkannya ketika posisi berhenti, daripada nanti seperti ini contohnya ya, daripada nanti seperti ini. Karena ini juga pengalaman saya dulu sih ketika belajar. Nah seperti ini. Nah kemudian ketika kita posisinya cepat, kemudian kita bingung mau ngopling, mau ngerem, ngopling, ngerem, akhirnya begini. Akhirnya terus bingung. Nah, malah seperti itu, malah kita bingung mau ngerem atau mau ngopling, ngopling atau ngerem, malah mesinnya malah mati dan kita jadi biasanya agak grogi. Oke, saya coba lagi ya.
Kalau sudah bisa, kita mau agak cepat, bisa kan? Nah, seperti itu juga negar bos. Ngetril tadi nggak sengaja loh padahal aku. Seperti itu sih. Nah, bisa kan ketika kita memanipulasi sesuatu dengan ini. Nah, itu ngetril. Ngetril bos. Intinya kita hanya memakai feeling bagaimana melepaskan kopling, bagaimana kita memuntir gas dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau kita dalam posisi cepat, kita bingung, kopling aja, kopling, pikir rem, pelan-pelan saja kalau ngerem. Oke, seperti itu. Kemudian masalah gigi persneleng kita bisa pindahkan ketika posisi diam. Itu kalau benar-benar belum bisa. Tapi ketika sudah agak bisa, kita mulai ya. Ketika sudah agak bisa, kita masukkan gigi satu, kemudian ini anggap sudah bisa ya, anggap sudah bisa melepas tuas kopling dan memuntir gas bersamaan seperti ini. Nah, iya, idenya sih sama kayak motor bebek lah. Kalau kita posisi RPM-nya sudah tinggi dan mesin seperti menggerang, dan mesin seperti mengerang, ya kita masukkan ke gigi berikutnya. Seperti itu. Kalau mau cepat, kopling gas turun, angkat. Seperti itu ya. Jadi, jadi kalau mau memasukkan, ketika mesin sudah mulai mengerang, kopling gas turun, persneleng naik. Nah, tapi itu dilakukan dalam waktu yang lumayan cepat. Tapi kalau belum bisa, lambat juga nggak apa-apa lah. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, pasti juga mayor sendiri. Saya ulangi lagi ya. Kalau mau menaikkan gigi, kopling gas turun, persneleng. Nah, seperti itu. Itu prosesnya. Kemudian kalau downshift atau menurunkan gigi juga sama. Ketika kita mau downshift atau menurunkan gigi, prosedurnya sama. Kita kopling dulu, kopling, gasnya turun. Nah, ini seperti itu. Oke, saya putar dulu ya. Ini misalnya di gigi 3. Ketika kita mau downshift atau menurunkan gigi, kopling gas turun, persneleng kita turunkan juga. Jedak. Untuk pertama sih biasanya seperti itu, jedak, karena momentum kita telat. Tapi ketika sudah bisa, ya semuanya karena latihan lah. Latihan. Dan kalau jatuh di tempat seperti ini kan nggak terlalu riskan sih. Berbeda kalau kita latihannya di jalan raya. Itu jangan deh, jangan beneran jangan. Kalau latihan motor kopling di jalan raya, jangan. Mending di lapangan aja, walaupun lapangannya berumput, mending di lapangan daripada di jalan raya. Oke, gitu aja ya. Selanjutnya sih kalau sudah bisa, kita bisa memanipulasi, misalnya kayak gini. Nah, bisa kan? Kita bisa willy kok, willy dikit lah. Kita bisa memanipulasi seperti itu. Intinya semuanya tinggal di kopling gas, persneleng, seperti itu. Nah, itu juga bisa willy. Kalau pakai motor ini enak sih, enteng kalau buat willy. Willy sedikit lah. Oke, itu aja yang bisa sampaikan untuk tutorial motor kopling. Intinya di koplingnya sendiri, kemudian dituas gas dan persneling atau gigi, serta rem belakang, rem depan. Itu aja ya intinya ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Rider Senja. Jangan lupa like, share, komentar, serta subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Dadah.